Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan ekspektasi di mana saya sampaikan di video kemarin bahwa saya short term biasnya adalah bearish dan saya sudah jelaskan kenapa alasannya di video kemarin. Kita hari ini melihat Bitcoin terkoreksi hingga ke area 65-an ribu dolar. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini apakah kita sudah dekat dengan area bottom, apakah koreksi ini akan berlanjut, atau apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Diikuti juga beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,4 triliun dolar atau turun sekitar 2,17%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita harus tahu bahwa pada akhirnya ETF untuk Ethereum atau spot Ethereum ETF itu sudah aktif bertransaksi, teman-teman. Dan sekarang kita sudah mempunyai dua ya, Bitcoin dan juga Ethereum. What's next? Bisa jadi Solana, bisa jadi Doge, ada yang mengatakan XRP, tapi kita belum tahu. Tapi untuk sementara yang sudah coba untuk planningkan sepertinya adalah Solana ETF ya teman-teman. Jadi bisa aja tahun depan kita mungkin bisa melihat Solana ETF juga aktif bertransaksi. Nah, tetapi teman-teman, yang mau kita bahas tentunya adalah soal Bitcoin ya hari ini dan juga ya sedikit Ethereum lah. Karena kita lagi menghadapi salah satu event terbesar mungkin sepanjang sejarah Ethereum, yaitu adalah sudah ada spot Ethereum ETF di Amerika Serikat. Nah, salah satu hal yang membantu koreksi yang kita lihat terjadi di Bitcoin adalah karena secara net flow, teman-teman, kemarin itu US spot Bitcoin ETF itu mengalami outflow. Walaupun BlackRock itu kembali melakukan akumulasi 1092 Bitcoin, tetapi ada beberapa ETF lainnya yang mengalami outflow dan angkanya tidak kecil. GBTC minus 414, ARK Invest 792, ada yang minus 1065 dan juga minus 1170. Ini totalnya teman-teman. Jadi ini adalah 3 yang outflow, 1 inflow yaitu adalah BlackRock. Jadi secara total itu minus 1179. Nah, ini tentunya juga sedikit banyak membantu ya koreksi yang kita lihat terjadi di Bitcoin. Tetapi teman-teman, kita harus melihat apakah outflow yang terjadi di sini dipengaruhi oleh Ethereum ETF yang telah aktif bertransaksi. Karena bisa saja sebagian investor yang kemarin mungkin sudah cuan dari spot Bitcoin ETF, sekarang menjual spot Bitcoin ETF-nya untuk dimasukkan ke dalam Ethereum ETF. Dan berita baiknya untuk Ethereum adalah kita kemarin melihat volume perdagangan, volume transaksi untuk hari pertama Ethereum spot ETF itu mencapai 1 billion dollar, teman-teman. Jadi ini kurang lebih 25% ya, atau 23-25% lah dari ketika kita melihat Bitcoin spot ETF kemarin aktif bertransaksi. Jadi hari pertama Bitcoin aktif itu angkanya jauh lebih besar. Dan hari ini kita melihat Ethereum volumenya 1 billion dollar, itu kurang lebih 25% dari apa yang kita lihat di Bitcoin spot ETF ketika baru saja aktif bertransaksi. Jadi kalau misalnya Bitcoin berarti kurang lebih 4 billion dollar gitu ya. Tetapi regardless teman-teman, ini tentunya sebuah berita yang sangat positif untuk para Ethereum holder karena kita melihat rupanya minat akan spot Ethereum ETF juga tidak kecil, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman yang merupakan investor, harusnya cepat atau lambat kita juga akan melihat Ethereum mengalami kenaikan secara harga. Walaupun in the short term bisa aja kita mengalami semacam koreksi, mungkin karena ini adalah semacam buy the rumor, sell the news type of event, bisa aja. Kita juga udah melihat hal tersebut terjadi berkali-kali ketika kemarin Bitcoin Spot ETF baru aktif bertransaksi, kita juga ketemu dengan local top dan kemudian start untuk terkoreksi, tapi pada akhirnya kita kembali rebound. Nah, hal yang serupa juga bisa kita lihat terjadi di Ethereum, tetapi in the long term harusnya kita bakalan melihat Ethereum
mengalami kenaikan secara persentase yang tidak kecil, teman-teman. Dan saya expect mungkin harga $10.000 untuk cycle top Ethereum kali ini bisa aja terjadi. Karena sekarang kita sudah berada di range 3.000-an, teman-teman. Hanya 3x lagi dari sini kita menyentuh $10.000 per satu Ethereum-nya. Jadi saya rasa itu bukan sesuatu yang terlalu extraordinary dan cukup realistis bagi saya. Nah, lalu teman-teman, apa yang terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir? Nah, kalau misalnya kita lihat di 4-hour chart, teman-teman, maka kita bisa menemukan bahwa kemarin saya sampaikan kita melihat Bitcoin itu struggling untuk mempertahankan momentum bullish-nya, teman-teman. Bahkan kita sepertinya membentuk semacam rounding top di sini. Oke. Dan kalau misalnya kalian mau mengatakan bahwa ini adalah sebuah double top juga, ya itu juga bisa, teman-teman. Neckline-nya di sini kita breakdown, retest, dan kemudian kita sell off. Nah, saya sampaikan juga di video kemarin bahwa bias saya bearish, teman-teman, dan saya expect untuk Bitcoin setidaknya nyampe ke sekitaran area 65 ribuan, which is kita sudah kurang lebih berada di area tersebut, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman yang kemarin sempat short mungkin dari sekitaran area di sini, saya nggak tahu apakah ada dari kalian yang sempat, tapi itu kemungkinan hanya untuk peluang untuk scalping. Saya pribadi sempat masuk. Saya akan mungkin sangat-sangat berhati-hati untuk membagikan setup scalping sekali lagi teman-teman, karena saya mengetahui bahwa scalping itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak traders itu salah kaprah dan mengira bahwa justru scalping itu adalah hal yang lebih mudah daripada day trading dan juga swing trade. Padahal kebalikannya, teman-teman, swing trade itu justru adalah yang paling gampang menurut saya daripada day trade dan juga scalping. Alasannya sesimpel karena kalau misalnya kita bicara soal scalping, berarti kita akan trading di time frame yang kecil, teman-teman. Time frame semakin kecil, noise semakin banyak. Dan juga yang kedua, teman-teman, kalau noise-nya sudah banyak, otomatis akan sangat sulit untuk di-trade, atau lebih sulit setidaknya. Yang kedua, teman-teman, kalau misalnya kita trade di time frame yang kecil, otomatis untuk pengambilan keputusannya juga harus dengan time frame yang lebih singkat. Alias kalian nggak bisa berpikir terlalu jauh. Ketika kalian sudah melihat triggernya ada, kalian harus eksekusi. Ketika kalian juga melihat bahwa kalian sudah salah, kalian harus cepat-cepat out. Jadi itu tidak mudah, teman-teman. Saya kadang-kadang jarang gitu untuk memberikan peluang setup scalping gitu. Kalau saya melihat yang ada rapi banget aja, itu mungkin saya akan bagikan. Tapi kalau misalnya yang choppy seperti ini, saya agak ragu gitu bagikan. Karena saya yakin banyak dari teman-teman yang tidak mengerti cara memanage posisinya. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita bicara untuk sekarang, walaupun kita mengalami koreksi ya, dari mungkin beberapa hari yang lalu, awalnya di tanggal 22 Juli hingga sekarang, tapi penurunan yang kita lihat di sini cenderung tidak impulsif, teman-teman. Oke, cenderung tidak impulsif. So, itu adalah sebuah berita baik untuk teman-teman yang merupakan holder Bitcoin gitu ya. Karena kalau misalnya kita melihat apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, walaupun kita berhari-hari mungkin terkoreksi, tapi itu hanya adalah pullback seberapa, teman-teman, kalau kita cek. Kurang lebih tidak sampai 5%. Dan itu membutuhkan 3 hari penurunannya, kurang lebih. Dan secara time frame kecil juga kita melihat untuk price action-nya tidak menunjukkan ada selling pressure yang terlalu memadai gitu. Kalau untuk bicara kira-kira bottom-nya di sebelah mana, maka ada beberapa area yang akan saya jadikan sebagai highlight, teman-teman. Yang pertama adalah area trendline di sini. Di sekitaran 65.000 dolar sampai 64.900-an. Ini adalah area range pertama yang kemungkinan akan provide some support. Kenapa? Karena di sekitaran area di sini kita akan kembali ketemu dengan area trendline sekaligus kalau misalnya teman-teman lihat ke sebelah kiri, maka kalian juga akan menemukan bahwa area tersebut sebelumnya di 1 hour juga merupakan area key level yang selalu menjadi area major resistance, di sini support, resistance, dan juga di sini resistance. Jadi ini adalah area pertama yang menurut saya mempunyai peluang untuk menghasilkan semacam bounce di sekitaran 65.000 sampai 64.900-an. Nah, kalau itu sampai jebol, teman-teman, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin akan kembali ke sekitaran area 63 ribuan menurut saya. Oke, 63 ribuan di sini menurut saya akan juga provide some major support. Tetapi untuk sementara, karena penurunan yang saya lihat di sini cenderung tidak terlalu impulsif, maka saya lebih condong mengarah bahwa bottomnya kemungkinan akan di sekitaran area 65 sampai 64.900, teman-teman.
Nah, ini bisa jadi berubah apabila kita melihat Bitcoin berhasil untuk breakout dari tren ini lebih cepat, teman-teman. Kalau rupanya tanpa kita menyentuh ke area ini dan kita sudah langsung breakout dari trend line, kemudian kita membentuk ada bullish continuation pattern, maka ini menurut saya adalah sebuah sign bahwa kita kemungkinan setelah menyelesaikan koreksi di sini dan bersiap untuk kembali ngeretest ke area high terakhir di 68.000 atau bahkan break ke area higher high yang baru. Walaupun ini bukan senario yang ideal ya teman-teman, senario yang lebih ideal menurut saya adalah satu lagi push ke bawah ke area 65 sampai 64.900 atau bahkan sedikit di bawah 68.800 fine gitu ya, itu adalah sebuah range dan dari sana kita kembali bounce. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mencari peluang untuk scalping, maka area di sini mungkin bisa dimanfaatkan. Atau yang kedua, ketika kita breakout dari area trendline di sini, ini juga mungkin bisa dimanfaatkan. Sekali lagi teman-teman, ini hanya kalau teman-teman mengerti cara manage posisi. Kalau misalnya tidak, please jangan masuk. Manfaatkan hanya apa yang kalian mengerti. Kalau misalnya kalian tidak mengerti, ya sudah, jangan diikuti. Belum tentu juga semua analisa yang saya sampaikan benar, teman-teman. Dan saya bisa garansi bahwa sebagian dari analisa saya itu juga salah. Dan saya tidak peduli akan hal itu, teman-teman. Yang saya pedulikan hanya, saya akan selalu mencari setup dengan risk to reward ratio yang baik, setidaknya 2:1. Selama itu saya pertahankan, walaupun win rate saya tidak tinggi, katakanlah saya hanya 50-50, 10 kali trade, 5 kali salah, 5 kali benar, saya tetap akan profit. Kenapa? Hitungan simpelnya sekali lagi, teman-teman, 5 kali menang, 5 kali salah. Katakanlah kita ambil risk to ratio 2:1. Dan kita anggap angkanya simpel aja. Sekali loss 100, sekali win 200. Maka 5 kali win $1.000. 5 kali loss $500. Kalian totalkan, kalian masih surplus. That's it. Trading hanya persoalan probabilitas dan risk management. Bukan perlombaan siapa yang paling sering benar, teman-teman. Dan kalian akan sangat sulit gitu kalau misalnya kalian terlalu berfokus untuk mencari teknik trading yang bisa menghasilkan win rate 80-90%. Itu udah kategori holy grail gitu. Kalau misalnya kalian cuma targetkan mungkin win rate-nya 55, 60%, 65%, bagi saya masih realistis gitu ya. Tapi kalau misalnya udah targetkan ke 75, 80%, atau bahkan 90%, saya rasa nggak ada teknik yang setinggi itu win rate-nya. Kalaupun ada, kemungkinan risk to reward ratio-nya antara minus atau banternya di 1:1. Itu pun akan sangat sulit untuk ditemukan. Jadi, kita mainnya yang aman aja teman-teman. Yang pasti risk to reward ratio-nya oke, kalian masuk. Kalau misalnya salah, kalian coba lagi lain kali. Selama kalian menerapkan risk management yang baik, harusnya tidak akan ada masalah. So, teman-teman, apa yang menjadi kesimpulan untuk video hari ini secara price action adalah, ya selama area trendline di sini belum kita reclaim, teman-teman, maka saya masih harus mengatakan bahwa kita masih akan tetap bearish, gitu ya, dan kemungkinan nyampe ke sekitaran area 65 sampai 64.900. Invalidasinya adalah sekali lagi, kalau misalnya kita ternyata berhasil untuk breakout di atas trendline di sini dan start untuk mendapatkan semacam konsolidasi, apakah itu semacam penan, apakah itu semacam bull flag, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali continue ke atas, maka kemungkinan besar koreksi yang kita lihat di sini telah usai. Oke, jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu kalian semua. Saya cuma pengen ingatkan saja kenapa saya cukup meyakini bahwa koreksi yang kita lihat di sini kemungkinan hanya adalah short term. Karena di weekly teman-teman perlu kalian ingat sekali lagi, kita telah berhasil untuk kembali break di atas area yang sebelumnya merupakan area key level. Di mana itu? Di sekitaran area 66 sampai 67.000 dolar, teman-teman. Ini adalah areanya. Sehingga ketika kita berhasil untuk sudah close di atas area tersebut, harusnya area ini akan kembali menjadi area major support. Walaupun sesekali teman-teman kita bisa melihat ada percobaan untuk breakdown ke bawah, membentuk semacam wick, tapi biasanya closingnya selalu di atas area ini. Contohnya di mana? Contohnya di sini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita close di atas area ini, kemudian ada beberapa candle sekaligus yang ada wick di bawahnya. Tetapi kita selalu berhasil close di atas area support ini. Sama juga di sini. Ya kan?
kita memang bentuk wick di bawah, tapi kita kemudian berhasil kembali close di atas. Nah, karena asumsi saya adalah kita masih akan mampu mempertahankan area ini sebagai area major support, maka saya melihat hal yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini hanya mungkin untuk mencari semacam liquidity dan kemudian kita akan kembali close di atas area itu. Akan menjadi sebuah berita buruk teman-teman apabila kita tidak berhasil untuk close kembali di atas area 66.000, karena itu berarti semua yang kita lihat di sini adalah sebuah fake out dan kita justru bisa kembali mendapatkan semacam koreksi sampai ke sekitaran area 60.000 dolar. Itu kalau di weekly. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa melihat dalam beberapa hari ke depan sentimen harusnya mendukung ke arah yang positif gitu ya, karena banyak sekali katalis positif yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir. Tapi in the short term kita masih bisa aja mendapatkan sedikit koreksi ke bawah ke sekitaran area 65 sampai 64. Intinya selama area trendline di sini belum kita jebol, maka trennya masih cenderung akan bearish. Kalau kita sudah berhasil untuk break di atas area tersebut atau berhasil menyentuh ke area di sini, saya expect akan ada semacam buying pressure di sana. So, itu aja untuk video hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.